Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Nggak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang katanya suka menghukum. Katanya suka mengazab. Allah yang katanya itu Allah versi yang bicara, bukan nyatanya. Setuju nggak dengan saya? Memang ya untuk kebangkitan ruhani itu harus mengalami kehancuran jasmani. Lalu kenapa kiamat diartikan sebagai hancurnya alam semesta? Alam semesta ini luas, hadirin. Ini di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi kayak kita, planet kayak kita, jumlahnya ada 250 miliar. Itu planet yang kayak bumi ini di satu galaksi, sedangkan galaksi itu miliaran. Yang disebut dengan hancurnya alam semesta itu yang mana? Bumi ini hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Saking banyaknya planet. Apalagi yang hilang kalian. Gak direken. Kalau bumi ini hilang, konstelasi astronomi tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu, belajar sedikit ya. Bumi kita ini gedenya cuma sejuta dari matahari yang kita saksikan. Matahari yang kita saksikan tuh besarnya 1.000.000 kali bumi loh. Dan yang lebih besar lagi dari matahari itu jumlahnya miliaran. Lebih besar dari matahari itu miliaran kali, jumlahnya pun miliaran lagi. Kan kita ini selama ini kurang pengetahuan. Dikiranya dunia teh ngan ieu we, bumi dan matahari. Ada bulan kadang-kadang nongol, kadang cuman gitu kan di otak kita. Ya Allah. Makanya kalau ujian sarjana fisika, saya pengujinya, saya suka ngetes mahasiswa. Udah semester 8, udah mau dinobatkan jadi sarjana. Coba kamu ke depan. Pegang kapur. Coba gambar bintang. Ini mahasiswa semester 8 mau sarjana nih. Begitu disuruh gambar bintang, persis kayak gambar bintang waktu TK. Saya bilang kamu 4 tahun lagi kayaknya harus. Kan harusnya bintang tuh bulat. Atau kalian juga baru sadar sekarang? Ya Allah, tayu, iya. Ya ilmu katanya semua, jangan-jangan. Aduh. Saya harus ngajarnya dari mana yang model kayak gini coba? Disuruh gambar bintang, mahasiswa, sarjana, kayak di TK bintang kayak gitu. Aduh, harusnya kan bulat bintang itu. Yang gambar gini itu katanya, yang nyatanya kan bulat. Saking jauhnya itu bintang, maka datang ke bumi, kelap-kelip, digambar di bumi jadi kelap-kelip. Kan nyatanya bulat. Ini yang ketawa kencang juga, jangan-jangan kalian juga tahunya bintang tuh begitu, ya Allah. Ini saya belum naik-naik dari judul. Ini masih ada yang penasaran di sini ya. Bayangkan. Padahal kelap-kelip itu saking jauhnya. Cahaya itu bisa berjalan dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahaya itu berjalannya 300 juta meter loh per detik. Bayangkan betapa jauhnya jarak dari matahari itu bintang. Contoh bintang itu matahari. Cuman yang matahari ini dekat ke bumi. Hangat. Kalian bisa moyan. Moyan unggal isuk. Kalau di kampung saya namanya MUI. Moyan unggal isuk. Di kampung saya. Kalau mau ke mana? MUI. Nah, kemana? Moyan unggal isuk. Cari vitamin D. Ya di matahari ini kita bisa moyan. Karena deket. Nah yang kayak matahari itu saking jauhnya. Ke bumi aja cuman kelap-kelip. Gitu nggak? Saking jauhnya. Betapa tak terbatasnya alam semesta. Bumi yang ini, yang kita diami ini, ya Allah. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Jadi kalau kita mengatakan kiamat hancurnya alam semesta, pahami lebih dalam lagi. Yang mana yang hancur?
Dan tidak pernah ada di Quran mengatakan Allah Maha Penghancur, yang ada Allah Maha Pencipta. Jadi kiamat itu apa? Memang kiamat itu hakikatnya kebangkitan rohani. Dan semua orang yang akan mengalami kebangkitan rohani pasti akan mengalami kebangkrutan dulu jasmani. Gak ada pejabat ngaji nanti kalau udah pensiun geus teu kapake deui kakara sadar badai maut. Betul nggak? Nggak ada di tempat gini, nggak ada orang yang sedang dunianya luar biasa mabok, nggak ada. Saya bukan mengatakan kalian yang kesini semuanya begitu ya, tapi ya insya Allah lah 95% begitu. Saya dulu kalau di Bali ya ikut meditasi kan suka wawancara ya, begitu wawancara, ibu dari mana? Nah, udah mulai air matanya satu tetes dulu, gitu. Baru tanya gitu aja, dari mana? Nah nanti air mata yang sebelah kiri juga datang lagi, baru mulai cerita. Sebenarnya, udah mulai curhat. Iya, saya tanya lagi ibu yang lain. Ya rata-rata di kelas meditasi, di kelas healing itu orang-orang yang sudah terluka. Rata-rata sih, bukan berarti yang ngaji di tempat saya ini terluka semua. Ya. Enggak terluka, cuma bolong aja. Paham ya? Nah, jadi itulah bedanya katanya dan nyatanya. Yuk kita sekarang buka dulu sedikit rahasianya. Setuju nggak dengan saya? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, tapi kalian percaya. Asal kata medsos, asal kata TikTok, apalagi kata orang yang bajunya pakai ini itu, pakai dandan itu ini gitu, makin dandannya serem, makin percaya. Orang kayak saya, gak pakai peci, gak dipercaya. Pada saya itu sedang mengajarkan sebetulnya nggak pakai peci ini supaya apa? Supaya pikiran kita tidak tercover. Cover itu bahasa Arabnya kafir. Maka saya nggak pakai cover supaya tidak kafir. Saya sebetulnya ingin mengajarkan bahwa keterbukaan pikiran itu adalah simbol. Karena kalau kita tidak terbuka pemikiran, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Makanya saya begini itu ada alasan. Kenapa saya begini? Ya saya ingin mencerminkan bahwa saya ini adalah manusia bebas yang terbuka. Terbuka, makanya tidak ada tutupnya. Jadi yang tahu alasan saya dandan kayak gini, ya saya sendiri. Anda tidak boleh menilai saya. Coba kalau saya bagi-bagi beras, saya panggil Kompas TV, RCTI, Indosiar, biar meliput. Kalau saya hari ini sedang bagi beras, ria apa tidak saya? Ria apa tidak? Kalian ngaji dari dulu kayak gini hasilnya. Gak nanya sama saya langsung bilang saya ria. Harusnya nanya dulu sama saya, apa alasan saya memanggil kameramen? Alasan saya, kalau kita punya kekayaan, yuk kita bagikan. Lihat kebahagiaan pada orang-orang yang menerima. Memberi bukan memberi orang lain, tapi memberi adalah memberi diri sendiri. Itu niat saya. Loh kalian bilang saya ria? Ini ngaji di mana? Itu ngaji katanya tuh hasilnya kayak gini. Gampang menilai orang. Lah yang tahu saya pengen diliput kan cuma saya. Betul. Ini kebiasaan memasuki dimensi orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Ini lebih payah lagi. Kita dengar katanya si A itu begini, percaya nggak? Kalian suka percaya? Gak kenal gak apa tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya bilang sama saya, padahal udah lama 2 tahun kerja sama saya, digaji sama saya. Bahkan kalau gak masuk itu, karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang, kalau gak kerja dapat uang. Gak masuk pun saya gaji. Asal gak masuknya cuma sehari, kalau 2 tahun ya gak digaji. Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat.
Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Nggak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik. Bahkan saat dia tidak kerja pun saya bayar. Dia sudah tertutup penglihatannya. Udah tidak bisa melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat katanya. Dia sudah tidak melihat lagi nyatanya. Tapi kalau menghujat orang lain, wih luar biasa. Ini bukan di dunia ini ya, sekali lagi. Di negeri antah berantah. Ini katanya. Ulangi, katanya belum tentu benar, setuju? Oke, nyatanya pasti benar. Setuju? Yuk sekarang mau katanya, mau nyatanya. Cari. Buktikan. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, katanya suka menghukum. Katanya suka mengazab. Allah yang katanya, itu Allah versi yang bicara. Bukan nyatanya. Setuju gak dengan saya? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nyatanya tidak pernah menghukum. Tidak pernah mengazab. Tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya. Kalau mengingatkan kita itu karena begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman. Azab apalagi, kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya? Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Gak kebangetan gitu? Betul gak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nyatanya tidak pernah menghukum. Tidak pernah mengazab. Tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya. Kalau mengingatkan kita itu karena begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman. Azab apalagi, kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya? Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Gak kebangetan gitu? Betul gak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang bijak. Percaya pada apa yang belum terlihat sampai dia bisa melihat yang dia percayai. Jadi artinya bolehlah katanya sementara waktu, tapi harus sampai pada nyatanya. Ternyata yang mengejutkan nanti begitu sampai di nyatanya, apa yang katanya itu berbeda dengan nyatanya. Pernah nggak orang dikata-katain begini begitu padahal kita belum kenal. Setelah kenal yang dikatakan orang ternyata jauh berbeda dengan nyatanya pada orang itu. Pernah nggak? Pernah ngalamin begitu? Nah itu aja harusnya sudah membuktikan bahwa kita jangan percaya katanya.